Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kita akan melihat atau membahas Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Warga negara Indonesia harus tahu bahwa kita sebagai warga negara mengetahui bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila yang merupakan satu kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri negara. Kita juga harus tahu sebagai warga negara bagaimana proses sejarah Pancasila itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Bung Karno memesankan jas merah, jangan lupa sejarah. Jadi pesan hari ini ada dua. Yang pertama, jangan lupa bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, dan jangan lupa belajar sejarah, khususnya sejarah perjalanan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar negara, hal pertama yang harus dilakukan oleh para ilmuwan adalah memahami Pancasila secara utuh, mendasar dan kritis. Maka diperlukan suatu situasi kondusif baik struktural maupun kultural dalam mempertimbangkan sebuah strategi. Kita meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ketika Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, wajib hukumnya bagi para ilmuwan yang mau mengembangkan ilmu memahami arti dan makna Pancasila secara utuh. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengandung dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu berarti pengetahuan merupakan upaya mencari kebenaran yang tidak henti-hentinya sesuai dengan fenomena-fenomena yang ada. Epistemologis yaitu nilai Pancasila dijadikan metode tolak ukur kebenarannya. Jadi nilai-nilai Pancasila menjadi tolak ukur kebenaran dalam metode atau epistemologis. Aksiologis mengandung nilai imperatif dalam pengembangan ilmu bahwa sila-sila Pancasila menjadi satu kesatuan yang utuh. Peranan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan pertimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu, tetapi untuk halayak ramai. Sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai kepada penerapan massalnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif,
keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, karena dua kepentingan ini, individu dan masyarakat, tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia, bukan untuk kebiadaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai-nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Demikian Pancasila sebagai landasan atau dasar penilaian pengembangan ilmu. Ilmu dikembangkan bukan untuk mensensarakan manusia, tapi untuk kemajuan manusia. Bukan untuk memusnahkan manusia, tetapi untuk meningkatkan peradaban manusia. Maka pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi di Indonesia tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila adalah satu nilai-nilai yang sudah disepakati, sudah direnungkan kedalamannya, kemanfaatannya di dalam hidup dan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Demikian materi kita hari ini. Selamat pagi.